Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur hadirat Allah yang mana beliau telah mempertemukan kita di Karomah Kajian Rutin Muhammadiyah, Muda-Mudi Muhammadiyah. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang baik di akhir zaman nanti. Amin. Amin. Mungkin untuk acara selanjutnya untuk yang akan dibawakan oleh saudara Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah mempertemukan kita pada acara Karomah kali ini. Langsung saja saya akan membawakan salah satu firman dari Allah yang artinya, barang siapa yang memberikan pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh pahala, dan barang siapa yang memberikan pertolongan yang buruk, niscaya akan memperoleh dosa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di dalam kandungan firman Allah ini kita harus saling membantu dengan sebaik-baiknya kepada teman kita yang membutuhkan. Mungkin cukup sekian kuntum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Adit yang telah membawakan kultumnya. Semoga bermanfaat untuk dirinya dan untuk kita semua. Amin. Mungkin untuk cara selanjutnya kita lanjut kepada acara inti atau pokok yang bertemakan memahami bencana dalam kitab Fikih Kebencanaan. Nah, mungkin kalian nanti juga akan lebih detail gitu ya. Fikih bencana memahami bahwa bencana merupakan wujud kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kasih sayang kan bencana mah gitu nya kalah nyeun kari Tuhan gitu nya, contohna kecape gitu kan. Tapi kan wujud Allah sayang itu ke orang teh, menguji gitu. Betapa sabarnya kita menghadapi bencana tersebut, betapa kuatnya iman kita dalam menghadapi bencana tersebut. Nah, mungkin untuk orang yang beriman gitu, ketika ada bencana itu mereka cukup sabar dan ikhlas apa yang sudah terjadi gitu ya. Jadi yang intinya bencana merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kalian ketika ada bencana atau apa gitu ya di diri kalian ataupun keluarga kalian, mungkin kalian harus menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Mungkin yang lebih detailnya kita akan lanjut kepada pemateri kita, Bapak Rian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi sahidan. Walau kafirun walau karihal musyrikun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam kajian rutin Muda-Mudi Muhammadiyah. Disingkat apa? Karomah. Karomah, tapi bukan ke bumi, rompong, tapi karomah. Artinya di sini
disingkat jadi kajian rutin Muda Mudi Muhammadiyah dengan tema memahami bencana dalam fikih kebencanaan hasil putusan Tarjih Muhammadiyah. Perkenalkan dulu, nama saya Rian, guru SMA Muhammadiyah Antasari, guru mata pelajaran geografi. Kalau dalam ilmu geografi, kebencanaan itu dipelajari di kelas 11. Kalau kita belajar di semester genap, nanti ada di bab 7 ya, setelah bab 6 sekarang tentang kebudayaan. Nah, setelah beres nanti terakhir tentang bencana. Adapun konsep bencana di sini ada setidaknya 3. Satu yang apa satu? Konsepsi bencana dan klasifikasi bencana. Konsepsi bencana dan klasifikasi bencana. Ada yang tahu konsepnya apa saja, klasifikasinya apa saja? Kalau sudah ada yang tahu, dikasih beasiswa. Oh. Sama kepala sekolah, seperti bapak ya. Kemudian yang kedua apa? Potensi bencana di Kertasari dan Kertasari. Potensi bencana di Kertasari. Ada yang sudah tahu bencana apa saja yang di Kertasari, yang ada di Kertasari? Salah satunya longsor. Longsor. Nanti kita cek ya, apakah di Kertasari itu memang terjadi longsor atau bencana yang lainnya. Yang lainnya. 3 apa? Tata cara ibadah saat bencana. Nah, di sini kita akan memperkenalkan bagaimana cara ibadah ketika terjadi bencana. Apakah sama atau tidak? Tidak. Kalau ketika bencana sama saat bencana atau tidak bencana. Ya, mari kita lihat data. Bencana Indonesia yang saat ini terjadi adalah bencana COVID ya, COVID-19. Kalau kita lihat situasi terakhir ya, hari kemarin ternyata Indonesia itu mencapai 1.174.779 kasus. Wow banget gak? Wow ya. Peringkat keberapa di Asia Tenggara? Coba. 1. Wih, Peringkat 1. Yes. Tingkat Asia? Peringkat kedua setelah India. Jadi yang paling banyak di India dan Indonesia menjadi peringkat kedua. Dan ini sangat memprihatinkan. Karena apa? Yaitu Indonesia kan salah satu negara dan ternyata di Kertasari juga ada kasus. Berapa? Lihat di Diskominfo Kabupaten Bandung, di Kertasari itu ada 8 kasus suspek ya. Tapi ada yang sudah sembuh ya, ada dalam proses perawatan, dan yang memprihatinkan ternyata ada yang meninggal ya. Dan itu harus kita cegah dengan menerapkan 3M. Di saat bencana yang sedang melanda Indonesia atau di dunia ya, karena terjadi coronavirus 19 ini, pada akhir bulan Desember 2020 setidaknya ada 2.925 kasus bencana alam yang terjadi. Lihat di berita, pada bencana apa saja yang hari ini sedang terjadi? Banjir, longsor, gempa bumi ya di Sulawesi, terus muncul lagi di Kalimantan banjir, di daerah kita di Kabupaten Bandung banjir ya. Terus di Sumedang, Temanggung longsor. Jadi
Kalau dihitung itu jumlah totalnya 2.925. Itu menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ya. Sementara potensi Indonesia itu secara posisi silang Indonesia itu terletak di antara Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan benua Australia. Dan ini sudah dipelajari ya. Nah, pertanyaannya, apakah aman ya, di Indonesia terhadap bahaya rawan bencana? Kalau kita lihat petanya di sini ada peta rawan banjir dan peta bahaya longsor. Hampir di semua daerah ternyata itu kalau lihat angka merah berarti sangat tinggi. Kita maksudnya ke wilayah mana? Jawa Barat. Lihat ya. Posisi kita ternyata masuk terhadap zona atau rawan bencana. Ternyata ini merupakan sunatullah yang kalau di luar negeri ada tornado ya, seperti di Amerika ada tornado, kemudian ada bencana salju yang sangat ekstrim. Kalau di Indonesia melihat peta, nah seperti ini daerah rawan gempa Indonesia berada pada jalur subduksi atau pertemuan lempeng di jalur sesar dengan ditemukannya 214 sumber gempa baru. Maka teridentifikasi 295 sesar aktif. Di Jawa terdapat ada 37. Di mana saja? Selain di Jawa. Sulawesi ada? Berapa? 48. Papua, Nusa Tenggara, dan Laut Banda 49 sesar aktif. Kalau kalian perhatikan petanya, wilayah mana yang aman terjadinya rawan gempa? Di mana? Wilayah mana di Indonesia? Di Kalimantan. Akan tetapi bebas dari artinya tidak rawan ya, gempa bumi, akan tetapi banjir. Jadi tetap seluruh wilayah Indonesia berpotensi terjadinya bencana. Nah, makanya Muhammadiyah dalam hal ini Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pelopor pendidikan Islam modern dan pelindung anak yatim. Dalam hal pendidikan, kemudian rumah yatim sekarang berkembang lagi menjadi atau membangun Muhammadiyah Disaster Command Center, bisa ada juga Management Center atau MDMC. Dan selangkah lagi ternyata MDMC ini bisa menjadi go internasional, Karena apa? Sangat dipercaya oleh internasional untuk menyalurkan bantuan kepada yang terdampak baik itu COVID-19 maupun bencana-bencana yang lainnya. Dan itu kalau dibilang satu-satunya ya, organisasi yang sangat besar kepercayaan dunia dan sebentar lagi akan menjadi bisa go internasional ya. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana, amin. Nah, pada sebelum ada Muhammadiyah di Indonesia banyak sekali paham apa? Paham yang berpendapat bahwa yang paling kuat itu roh nenek moyang. Itu namanya animisme. Kemudian paham yang mengakui bahwa benda-benda seperti patung, pohon ya, itu mereka dijadikan sebagai Tuhan. Apa gitu?
Ada animisme, ada dinamisme. Nah, sekarang kita sebagai umat Islam, bagaimana caranya agar terhindar dari kesyirikan? Karena kalau kita perhatikan proses suatan di beberapa daerah itu yang menyerahkan kepala kerbau ke pantai selatan itu untuk Nyi Roro Kidul gitu, agar tidak terjadi bencana. Dan itu sangat menurut MUI itu merupakan perbuatan syirik. Jadi harus kita hindari. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi terhadap bencana? Kalau kita perhatikan konsep bencana dan klasifikasi bencana, kita cari tahu dulu bencana itu apa. Bahasa Inggrisnya disaster. Ya. Secara etimologi dihubungkan dengan keadaan di mana sejumlah orang mengalami apa? Kematian. Kemudian kerusakan dan bangunan, atau suatu keadaan negatif yang berlangsung terus-menerus. Dalam bahasa Arab istilah bencana dikenal dengan al-karisah. Artinya apa? Keadaan yang diliputi oleh kesulitan. Sulit gak ketika ada bencana, khususnya COVID-19? Terus di daerah Kertasari juga pernah terjadi gempa, ya, gempa yang menghancurkan beberapa rumah yang ada di wilayah Kertasari, Pengalengan dan sekitarnya. Pasti sulit, panik, ya, dalam kondisi sedang adanya bencana. Nah, tapi kadang kita menganggap bahwa bencana itu merupakan kesulitan, ya, kesulitan yang diberikan, atau bisa jadi juga ajab, ya, atau apa gitu, ya, terhadap orang-orang yang terkena bencana. Padahal kalau kita perhatikan, tidak semua yang terkena bencana itu orang-orang yang fasik, orang-orang yang musyrik, tapi mereka juga ada yang beriman. Nah, jangan sampai dari bencana ini kita menanggapi bahwa bencana itu adalah sebuah keburukan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada setidaknya ada berapa istilah? 10. Satu, musibah. Asal katanya dari asoba, maknanya yang menimpa kita. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan bahwa ma asobakum, gitu. Di apa yang menimpa diri kita itu sudah terjadi pada kitab Lauhul Mahfuz. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua apa? Bala. Musibah dalam arti di sini negatif. Ya. Kalau musibah dengan bala, ada yang bisa membedakan antara musibah dengan bala dari pengertian ini? Mungkin Adit, bedanya antara musibah dengan bala. Kan ini kalau persamaannya sama-sama bencana, ya. Bisa nggak dari kata ini, dari bahasa Indonesia saja, ya? Musibah dengan bala bisa dibedakan? Yang lainnya ada yang bisa menjawab dari perbedaan musibah dengan bala? Nah, kalau kita perhatikan antara musibah itu yang menimpa kita, baik itu buruk maupun kebaikan. Tapi kalau bala itu adalah musibah dalam arti negatif. Bisa ya dipahami? Oke. Kemudian ada yang ketiga, fitnah. Fitnah asal katanya dari patana. Ada ibtila, imtihan, ittiba. Ya, ibtila, imtihan itu cobaan. Kalau ittiba berarti ujian. Yang keempat, ajar. Katanya asal arti membuat tersiksa.
Nah, ini biasanya ada di film-film ya, film tentang azab kubur gitu ya. Jadi kalau digambarkan kalian pasti paham bahwa bencana itu salah satunya azab. Artinya azab ini adalah diberikan kepada orang-orang yang memang melanggar aturan Allah, maka diazab gitu. Kemudian ada lagi fasad. Ya. Fasad. Arti kata di sini adalah fasada, artinya tidak bagus, tidak baik, tidak damai. Ada yang pernah mendengar ayatnya dari fasada? Doharul, fasadu, ya, filbari wal bahri bima kasabat aid dinas. Jadi telah terjadi kerusakan di darat, di laut akibat apa? Siapa? Akibat tangan-tangan manusia. Akibat tangan-tangan manusia. Kemudian yang keenam, halak. Secara bahasa berarti mati, binasa, musnah. Kemudian yang ketujuh apa? Tadmir. Artinya menghancurkan atau sebuah kehancuran. 8. Bentuk kata benda jaka, berarti kehancuran. Jadi hampir sama dengan tadmir. Hanya di sini ada istilah objek, ya, yang memerlukan objek. Artinya di sini ada yang menghancurkan, ada yang tidak memiliki objek atau kehancuran. Kemudian yang 9 apa? Ikat. Jadi asal katanya dari akoba yang berarti apa? Membalas hukum. Ya. Jadi di sini ada sebab akibat ketika manusia melakukan kerusakan, maka akan dibalas atau dihukum. Ya. Dan ini membalas dan menghukum ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir nazilah, asal katanya nazala artinya turun, atau anzala artinya menurunkan. Jadi menjadi anzala, menurunkan, bisa musibah atau bencana. Oke. Sekarang klasifikasi bencana. Bencana alam itu ada berapa? Klasifikasi bencana ada berapa? Coba. Ada yang berbeda pendapat? Kalau kalian baca di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam itu ada berapa? Ada 3. 1, bencana alam atau klasifikasi bencana itu ada 3. 1, bencana alam atau natural disaster. 2, bencana non alam. Yang ketiga apa? Itu di buku geografi ada ya. Yang ketiga adalah bencana sosial. Akan tetapi dalam putusan Tarjih Muhammadiyah, putusan Tarjih, bencana sosial ini dimasukkan ke dalam bencana non alam. Ya. Jadi disederhanakan klasifikasi bencana itu ada 2. Kalau di Undang-Undang Nomor 24 itu menjadi 3 ditambah dengan bencana sosial. Nah, kita lihat bencana alam atau natural disaster, gempa bumi. Di sini ada gempa bumi, ada letusan gunung api. Ada yang bisa membedakan antara gempa bumi dengan letusan gunung api? Ada gempa bumi, ada letusan gunung api. Atau apa yang kalian pahami? Misalkan di sini di antara gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan. Ada yang bisa menjelaskan salah satunya? Kalau gempa bumi itu pergeseran lempeng tanah ya, dalam ini litosfer ya. Ya. Terus kemudian kalau letusan gunung berapi, ketika gunung tersebutnya aktif dan sudah berkabung hanya jadi meletus ya gitu. Nah, tapi kadang ini juga menghasilkan gempa bumi. Ini kayak gempa bumi. Menghasilkan gempa bumi. Ada yang setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Atau semuanya setuju? Oh,
yang belakang tidak setuju? Ya. Betul sekali. Perbedaan antara gempa bumi dan gunung api, letusan gunung api itu dua proses yang berbeda, tetapi hampir sama. Kalau gempa bumi itu adanya pergeseran, ya, pergeseran atau tumbukan atau disebut dengan subduksi tektonik lempeng. Ya, di bawah tanah kita ada lapisan tanah, lapisan batuan, dan sebelum lapisan panas bumi itu gas dan api, ya, besi yang mencair dan memanas itu ada lapisan litosfer. Makanya kita bisa berdiri, ya, padahal di bawah bumi kita itu sangat panas. Nah, lapisan litosfer ini yang seolah bergerak gitu, ya, atau memang bergerak tapi dalam atau di atas api gitu. Nah, kalau gempa bumi itu adalah proses erupsi dari gunung aktif atau gunung api. Ada yang tahu di Indonesia ada gunung api saja apa saja? Gunung api, Gunung Merapi, Pepandayan, terus yang aktif ya, Sinabung. Itu gunung-gunung api yang aktif yang pernah kita saksikan, ya. Padahal di daerah kita sendiri itu pernah terjadi. Kalau kita lihat kan sekarang di TV, ya, di Sinabung, kemudian di Merapi. Tapi sebetulnya di wilayah Jawa Barat itu ada namanya Galunggung. Pernah terjadi letusan itu sebanyak 4 kali, terakhir tahun 1980-an. Ya. Pak, ya. Kalau seandainya kan di Indonesia sangat banyak kok gunung berapinya. Betul. Tapi ada negara yang dia tidak mempunyai gunung yang aktif, gunung berapi. Ada nggak negara yang tidak memiliki gunung api? Banyak, ya, banyak. Artinya negara-negara tersebut, ya, jauh dari batas subduksi atau batas lempeng. Kalau di Indonesia itu karena perbatasan lempeng Eurasia, Eropa dan Asia itu berbatasan dengan Indo Australia, sehingga wilayah Indonesia itu hampir seluruhannya merupakan daerah atau wilayah yang memiliki banyak gunung api. Nah, kecuali yang memang jauh dari gunung batas lempeng tersebut, gitu, ya. Jangankan di luar negeri, ternyata di provinsi, ya, provinsi di Indonesia juga kan ada di Kalimantan. Yang tadi Kalimantan itu memang jauh dari gunung api. Terus ada lagi istilah tsunami. Ada yang tahu tsunami? Ya. Asalnya dari mana kata tsunami? Gempa di bawah laut. Terjadinya gempa. Oke. Beri upload dulu untuk teman kita, ya. Dan juga rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Jadi betul. Siapa yang bisa menyebutkan kapan terakhir terjadinya tsunami di Indonesia? Di mana? Di mana terjadinya tsunami di Indonesia? Di Aceh, Banten. Ya, kedudukannya betul, ya. Jadi tahun 2004 di Aceh, kemudian terakhir ada di Banten. Ya, prosesnya sama nggak? Itu akibat apa? Kalau di Aceh betul, tadi ada gempa bumi, ya, atau proses subduksi. Jadi tsunami itu terjadi ketika lempeng menjauh, kemudian seolah-olah air laut itu turun, ya, surut. Tapi beberapa menit kemudian terjadilah tsunami atau gelombang tinggi. Nah, beda dengan di Banten beberapa tahun belakang itu karena adanya proses abrasi gunung anak gunung Krakatau, betul sekali. Ya. Kalau banjir, ya, sudah tidak heran. Yang kita herankan kenapa yang tadinya itu langganan banjir di Jakarta, sekarang di mana banjir?
terjadinya banjir? Di Karawang ya. Terus di mana lagi? Di Subang, betul ya. Di Demak, kemudian Semarang, Jawa Tengah, itu hampir seluruh wilayah terjadi banjir. Ada apa ini? Apakah Indonesia ini tadi salah satunya terkena apa? Terkena apa namanya tadi? Yang 10 ya? Azab atau kenapa? Jangan sampai ya kena azab. Ya. Karena ini merupakan sunatullah. Jadi karena memang kita wilayah di Indonesia gitu. Ya otomatis langganan banjir gitu, langganan curah hujan tinggi gitu. Kemarin saya baca di Bandung ya. Kenapa di Bandung pagi-pagi hujan terus sampai sore gitu, baru bangun hujan, mau tidur hujan gitu. Malam-malam hujan. Ternyata wilayah Bandung ini memiliki kelembaban hampir 100%. Jadi proses pembentukan awan dari uap itu cepat sekali sehingga terjadilah hujan. Nah, menurut para pakar yang menjadi penyebab terjadinya banjir di wilayah Indonesia adalah curah hujan. Nah, tapi kita analisis benar nggak curah hujan? Karena hujan yang terjadi di bumi itu kan udah lama, sudah lama. Nah, di sini jadi pertanyaan, apakah manusia yang mengelolanya itu sudah amanah? Gitu. Karena manusia itu menjadi khalifah. Gitu. Nah, salah satu ahli yang menyebutkan bahwa terjadinya banjir itu ada karena manajemen manusia itu sendiri. Karena memang hujan itu sudah biasa itu terjadi karena memang banyak yang terjadi pembalakan liar, terus membuang sampah sembarangan, akhirnya apa? Ya kena juga terhadap manusia. Dan yang ke-6 itu ada kekeringan. Nah, kekeringan terjadi jika adanya proses El Nino dan La Nina. Jadi ada proses curah hujan yang sepanjang tahun ya. Di Indonesia pernah terjadi hampir 1 tahun ya, 8 bulan itu ada kemarau gitu ya. Sampai tidak ada hujan kan kesulitan petani apalagi. Dan itu kalau kekeringan sepanjang tahun itu akan menyebabkan kerugian fisik dan sosial ya, terutama bagi petani. Kemudian yang kedua ada bencana non alam. Nah di sini ya, ada yang bisa diakibatkan oleh kegagalan teknologi. Contohnya apa kegagalan teknologi? Kerusakan komponen. Chernobyl Pak, kasus dulu tuh ada yang seperti pabrik, nggak tahu pabrik, nggak tahu tempat listrik yang akhirnya dia teh meledak Pak. Ya. Terus kemudian ada semacam radioaktif yang terjadi di sana, akhirnya warga itu harus diungsikan. Betul. Salah satunya itu ada teknologi nuklir yang gagal ya, seperti di Jepang juga pernah terjadi. Terus di Jawa ada lumpur Lampindo ya. Itu bencana meluapnya gas akibat teknologi yang tidak diantisipasi, adanya kebocoran pipa. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua epidemi, wabah yang sekarang kita alami ya. Padahal kita kan tidak menduga. Dulu nonton di TV yang di Cina, di Wuhan rame, seolah-olah tidak akan terjadi. Tapi ya beginilah ya. Ini memang sebelumnya pernah terjadi di zaman Nabi juga pernah terjadi. Kemudian di beberapa negara juga pernah terjadi dan akhirnya Indonesia juga terkena. Nah, salah satunya adalah akibat mungkin kalau ada yang menyebutkan di media itu akibat dari keserakahan manusia ternyata ya. Apa yang mereka makan itu? Kelelawar ya. Jadi dari virus kelelawar karena makan makanan ekstrim gitu ya.
akhirnya terjadinya penularan dari hewan ke manusia. Kemudian ada lagi konflik sosial, bisa terjadi kerusuhan, huru-hara, demo dan sebagainya. Dan memang ada beberapa negara yang sedang terjadi konflik sosial. Ada konflik antar negara, konflik saudara, perang saudara. Ada juga yang terjadi penjajahan, masih ada penjajahan. Ada juga yang huru-hara, misalnya terjadi kudeta dan sebagainya. Dan ini tidak diharapkan oleh kita. Dan yang keempat adalah teror. Di sini teror bisa teror bom, ya, atau perangan, atau kita istilah teroris, ya. Nah, yang kedua, sekarang bagaimana potensi di Kertasari dan cara mencegahnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada peta Provinsi Jawa Barat, ya. Terus yang merah apa? Wilayah mana? Kabupaten Bandung, ya. Kemudian ini peta batas administrasi Kabupaten Bandung. Terus topografinya seperti ini. Penggunaan lahan Kabupaten Bandung di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan di Kertasari itu ada wilayah yang zona merah gitu. Ada wilayah rentan terhadap terjadinya pengaruh gunung api. Nah, menurut Kabupaten Bandung, ya, pemerintah Kabupaten Bandung, bahwa Kabupaten Bandung juga berisiko mengalami bencana letusan gunung api di bagian selatan dan timur Kabupaten Bandung. Namun zona bahaya gunung berapi ini masih berada pada zona 1 dan 2, di mana bukan merupakan zona dengan tingkat kerentanan paling tinggi. Kecamatan yang berada di zona 1 bahaya gunung berapi adalah kecamatan apa? Kecamatan mana saja? Coba lihat. Kecamatan yang zona 1 itu bahaya zona 1 bahaya gunung berapi pada zona 1, kecamatan apa saja? Kertasari. 2 Ibun. 3 Paseh. Ya. Kemudian ada lagi zona 2, mana lagi? Kertasari. Sebagian kecil daerah di kecamatan Ibun dan Paseh. Nah, peta kawasan risiko bencana gunung berapi Kabupaten Bandung dapat dilihat, ya, di peta yang tadi. Ternyata kita berada pada zona 1 dan 2, ya. Karena memang pada tahun 1980 itu Galunggung itu sampai ke Bandung dan Jakarta. Itu luasan bencananya, ya, dampaknya. Nah, bagaimana ini ada data juga dari Kertasari Bandung wordpress.com. Menurut Kiai Haji Wawan Sofwan, kenal ya, longsor kali ini cukup parah karena terjadi di 3 titik, yaitu desa mana? Ciberem. Ya. Ada yang orang Ciberem di sini? Ciberem. Di mana tuh tepatnya? Cirawa. Nah, orang Cirawa. Neglasari 1 dan Neglasari 2. Masing-masing titik longsor sepanjang 300 meter. Itu pada tahun 2009, ya. Dan saya pernah meneliti potensi erosi yang ada di Hulu Citarum. Salah satunya yaitu di titik tertentu. Di titik itu memang bahaya erosinya sangat tinggi. Itu penelitian dilaksanakan pada tahun 2010. Nah, pertanyaannya, dari potensi bencana yang memang ini diprediksi oleh Pak ahli, siapa yang bisa menyebutkan cara menanggulanginya atau mitigasinya bagaimana agar tidak terjadi tadi longsor, ya?
Jadi memang tadi pertanyaan sebelumnya terjawab bahwa di Kertasari salah satunya adalah terjadinya longsor. Untuk menangani atau mencegah terjadinya longsor bagaimana? Satu, reboisasi. Dua, apalagi? Membuat lahan terasering, betul ya. Terasering atau sengkedan ya. Jadi kalau kalian lihat di kebun itu perkebunan ada seperti teras-teras ya, itu namanya terasering atau sengkedan. Dan itu dianjurkan agar si air yang jatuh itu tidak langsung jatuh ya, tidak langsung terbawa erosi oleh air. Jadi ada penahannya. Betul ya. Oke, apalagi? Setidaknya ada tiga penanganan. Pertama melalui edukasi. Jadi seperti ini ya, penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga masyarakat bagaimana caranya mengelola lahan, ya, khususnya lahan pertanian. Yang kedua melalui teknologi. Nah, misalkan ada teknologi rekayasa cuaca. Kalau terjadi kemarau panjang itu biasanya ada pesawat yang memberikan stimulus, ya, memberikan salah satunya garam kepada media awan itu yang ada di atas sehingga bisa atau mempercepat terjadinya proses presipitasi atau hujan, ya. Jadi dari kondensasi pengawanan kemudian diberikan stimulus atau rangsangan agar cepat terjadinya atau turun hujan. Itu salah satunya teknologi. Kemudian yang ketiga adalah kearifan lokal. Kalau kalian lihat sekarang kearifan lokal mungkin tidak atau baru terlaksana ya di 2 tahun ke belakang. Di Teluk Cisanti sekarang tidak boleh lagi menangkap hewan, kemudian menebang kayu. Di daerah lain seperti di Tasik saja ada kampung naga yang melarang masuk ke hutan. Itu ada dampak positif. Ya. Jadi di Jawa Barat itu ada namanya ngais gunung. Ya. Jadi memelihara hutan supaya tidak terjadi pembalakan liar. Jadi ada 3. Ya. Nah, kalau seandainya yang mudah-mudahan tidak terjadi ya, terjadi bencana, ya, bagaimana tata cara ibadah saat bencana? Ya. Oke. Pertanyaannya, boleh nggak tayamum? Boleh. Yang pertanyaan yang kedua, boleh nggak tayamum saat bencana? Boleh. Boleh nggak tayamum ketika tidak ada bencana? Tergantung. Nah, tergantung apa? Tergantung ada air atau tidak. Ada air, setuju? Kalau ada air, bagaimana? Tidak boleh tayamum. Kalau sedang bencana bagaimana? Tapi ada air. Pakai air. Tergantung bencana. Oke, ada yang pro kontra nih. Bagaimana? Yang pro bagaimana? Yang pro. Misalkan gini, kalau seandainya bencananya adalah kekeringan, otomatis Iya. tidak ada. Ya. Nah, kita dibolehkan untuk bertayamum. Tapi kalau seandainya bencananya bukan kekeringan yang tidak mengganggu stabilitas air bersih, boleh. Ya. Tidak boleh, Pak. Oke, ada yang kontra? Itu yang pro. Ada yang kontra? Setuju. Ya, setuju aja ya. Jadi betul sekali bahwa lihat bencana-bencana jenis apa. Kalau memang situasi itu terjadi bencana yang tidak memungkinkan, gitu, maka rukhsah ya, diberikan keringanan untuk tayamum. Yang kedua, sholat dengan pakaian najis dan kotor. Misalkan ada kotoran ayam di celana, tetapi saat itu kita sedang terjadi bencana, misalkan bencana gempa bumi atau apa, ya, bagaimana? Boleh nggak? Atau harus ganti dulu?
Kalau dari boleh. Coba. Tergantung bencananya. Kalau seandainya bencana misalkan tsunami Pak, Ya. kan habis tuh pakaian-pakaian itu terlelet Ya. air Pak. Nah, baju yang dipakai cuman baju yang ini yang ada tuh cuman baju yang dipakai, dan kalau seandainya kondisinya kotor itu diperbolehkan karena dalam kondisi yang darurat. Ya. Misalkan satu-satunya kan karena ditinggalkan ya. Jadi Islam itu memberikan kemudahan ya. Dan diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan. Tapi kalau sedang biasa ya udah keseran ayam. Katanya hasil keputusan majelis tarjih boleh. Itu keliru ya. Jadi di sini saat darurat atau ketika bencana. Kemudian bagaimana melaksanakan sholat aurat tidak tertutup sempurna. Ya. Misalnya kalau ahwat harus tertutup ya kecuali telapak tangan dan wajah ya. Bagaimana kalau misalkan rambut kelihatan karena memang tidak ada, nyari mukena susah ya. Kemudian atau bisa kotor ya, tenggelam dan sebagainya. Ketika bencana bagaimana? Boleh tidak kelihatan ya, aurat atau tidak tertutup sempurna? Boleh. Ya. Ya, coba kuat mana perempuan? Ya. Karena Allah tidak menyusahkan sebenarnya Pak agama itu. Tidak menyusahkan ya. Kecuali kalau memang ada faktor lain, misalkan menimbulkan syahwat ya. Ada istilahnya harus ya. Tapi itu setelah melalui proses usaha. Iya, setelah mulai. Jadi misalkan itu tadi ketika bencana tidak ada pakaian yang menutupi aurat, terus kemudian kita diharuskan untuk mencari dulu Ya. apapun itu untuk menutupi auratnya. Nah baru kalau seandainya tidak ada banget, nah itu baru diperbolehkan. Ada yang setuju atau ada yang berpendapat selain ini? Setuju. Kayaknya ini kurang setuju wajah-wajahnya. Setuju. Kenapa? Setuju. Jadi kan si manusia tadi diberi akal dan pikiran. Ya. Jadi sebelum melaksanakan sholat dengan aurat tidak tertutup, Ya. mereka harus mencari dengan misalkan bisa dengan misalkan dengan daun untuk menutupi auratnya. Oh, tuh bagus sekali ya. Jadi harus ada usaha ikhtiar dulu ya. Kalau memang tidak ada, sedang panik ya, atau gelap dan sebagainya itu diperbolehkan. Intinya apa di sini? Intinya bahwa sholat itu memang sebuah kewajiban yang harus yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga dalam kondisi apapun, ya, tetap sholat itu harus dilaksanakan. Terus bagaimana? Boleh tidak kalau sholat itu dijamak? Boleh. Boleh. Ya. Berapa hari batasan waktunya? 19 hari. 19 hari. Ada yang menyebutkan 3 hari. Ya. Itu hadisnya karena seseorang itu ketika berpergian bertamu itu tidak boleh melebihi dari 3 hari. Tapi hasil putusan majelis tarjih 19 hari. Tapi untuk kondisi normal. Beda lagi kalau bencana itu selama bencana itu terus terjadi. Tapi kondisional ya, bukan berarti sekarang wabah penyakit corona terusnya dijamak. Nah, padahal ketentuan jamak itu harus ada perjalanan ya. Selama kita masih aman, ya laksanakan perintah agama sesuai dengan aturannya. Dan ini pun Pak, kalau di HPP yang bukan dianjurkan, jadi dicontohkan itu adalah dari relawan. Kan relawan itu dia ada dari daerah luar sana. Ya. Misalkan ada yang dari
kalau bencananya misal di Bandung, ada yang dari Garut. Setelah mereka posisinya bukan orang sana, dan itu yang dirugikan. Tapi ya dibolehkan juga sebenarnya buat orang yang di tempat tersebut. Ya. Dan itu pun kalau kondisinya, jangan lihat lagi kondisi seperti itu. Ya. Terus ada lagi memang beberapa kondisi yang memang mungkin saja kita perlukan, seperti misalkan kalau di bulan Ramadan, apakah kita harus mempertahankan puasa kita atau memang boleh berbuka ya, di saat bencana? Di sini lagi-lagi Islam ya, tidak menyusahkan umatnya atau tidak menyusahkan kita sebagai orang Muslim untuk melaksanakan ibadah. Sekiranya memang tidak kuat, itu bisa diberikan keringanan. Begitu juga dengan memperlakukan jenazah korban bencana ya. Bisa tidak dimandikan atau dikafani karena statusnya syahid gitu ya, atau setara dengan mati syahid. Atau ada sholat gaib untuk yang mafqud. Artinya di sini seseorang itu ketika terjadi bencana diyakini hilang dan meninggal, itu dilaksanakan sholat gaib. Dan terakhir adalah dana zakat untuk korban bencana. Kalau boleh bertanya, ada berapa asnaf? 7, 1, 2, 3, 2004, hamilin, terus mualaf, musafir, mualaf dan musafir. Ada nggak yang terkena bencana? Ada di mana? Yang ketujuh tadi. Orang fakir yang terkena bencana. Oke. Kalau orang kaya bagaimana? Orang fakir terkena bencana lah. Orang kaya kalau terkena bencana bagaimana? Terus di sini ada kias ya, dikiaskan bahwa yang terkena bencana itu masuk ke dalam 3 kategori. Asnaf al-tiga asnaf, bisa dimasukkan kepada fakir, miskin, ataupun gharib. Intinya ya terutama. Jadi karena memang saat kondisi bencana bisa jadi rumahnya hancur, hartanya habis gitu ya, karena terjadinya bencana. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rian yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk beliau dan umumnya untuk kita semua. Amin. Mungkin ada sesi tanya jawab. Mungkin ada sesi tanya jawab. 3, 2, 15 menit. 3, 1. Siapa yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan lalu berbicara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hasani. Izin bertanya, sejauh ini Muhammadiyah kan selalu membantu orang-orang yang terkena musibah, yang terkena bencana. Nah, apa landasan Muhammadiyah melakukan hal itu? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Untuk dijawab? Ya. Sebelum Bapak jawab, ada yang mungkin berpendapat? Mungkin tampung dulu. Ditampung dulu. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Langsung jawab. Kalau tidak ada, berarti jawab dulu. Ya, jawab dulu. Mengapa Muhammadiyah
istilahnya peduli ya, peduli terhadap musibah yang ada di sana. Terutama di sini apalah alasannya? Apa alasannya? Jelas bahwa Muhammadiyah merupakan sebuah pergerakan Islam ya, yang berlomba-lomba terhadap kebaikan. Jadi apapun itu dari perintah agama Islam ya, maka Muhammadiyah terus bergerak dengan ikhlas ya, tanpa pamrih untuk membantu sesama manusia. Jadi bukan saja musibah, tapi ada yang kekurangan, yang miskin gitu ya, yang buta huruf, itu Muhammadiyah fokus terhadap baik itu pendidikan, baik itu di bidang kesehatan juga ya. Apalagi di sini kemanusiaan, karena Muhammadiyah memang memanusiakan manusia, intinya itu. Kenapa Muhammadiyah sangat intens bergerak untuk membantu sesama manusia, khususnya dalam musibah gitu. Barangkali itu yang bisa dijawab. Tambahan. Ya. Kalau yang mau bertanya dulu? Tidak. Silahkan. Kenapa Muhammadiyah mengeluarkan fikih kebencanaan dalam himpunan putusan tadi? Saya ingin menambahkan dulu ya. Jadi tadi kenapa sebenarnya Muhammadiyah, apa yang menjadi landasan bagi Muhammadiyah sehingga sampai hari ini tetap konsisten. Ini sebenarnya berangkat dari kajian Ahmad Dahlan terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang dimana meskipun pada waktu itu Ahmad Dahlan belum ada MDMC, MCC dan lain sebagainya, belum bergerak ke sana. Tetapi pada waktu itu saya kira bencana pada waktu itu adalah selain penjajahan yang dilakukan secara masif di Indonesia, tapi juga mereka melakukan sebuah pembodohan yang pada waktu itu tidak diberikannya pendidikan untuk rakyat yang bisa dikatakan menengah ke bawah. Maka dari itu Ahmad Dahlan berusaha untuk mencoba itu, karena benar tadi Muhammadiyah adalah gerakan sosial, gerakan keagamaan yang di sini hal-hal di mana ada permasalahan di sana Muhammadiyah mencoba untuk beristihad untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terus kemudian setelah itu ke zaman kesini sampai Muhammadiyah dalam muktamarnya membuat tema bertawun untuk negeri berlandaskan Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di sini kan tahun ini adalah tolong menolong untuk dalam kebaikan. Nah, bertahun untuk negeri di sini Muhammadiyah selalu membaca Indonesia selalu mempunyai permasalahan, bahkan bencana itu tiap tahun ada. Makanya sampai hari ini saya mempunyai teman yang dia menjadi relawan MDMC. Kemarin dia ikut diterjunkan ke Mamuju. Bahkan di sana selain dana yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, tetapi ada pengobatan traumatik untuk anak-anak oleh orang-orang Muhammadiyah. Terus kemudian ketika bencana non alam misalkan, Muhammadiyah menyumbang untuk menghentikan COVID, udah menggelontorkan dana sekitar 123 miliar. Nah, ini uang bukan uang yang sedikit. Dan ini dari siapa? Ini dari kita. Dari kita sebagai warga Muhammadiyah. Nah, dan di sini
bencana non alam dibantu, terus kemudian bencana alam pun dibantu sekalian terjun orang-orangnya, maka itu dasarnya adalah berangkat dari tadi, dari ayat Al-Quran. Ketika Muhammadiyah mau mengeluarkan kebijakan itu selalu berangkat dari ayat Al-Quran, berangkat dari hadis, terus kemudian kalau dalam masalah fikih itu usul fikihnya ini kan dikeluarkan gitu, berangkat dari sana. Makanya Muhammadiyah tetap konsisten sampai hari ini karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang dia bergerak di bidang sosial. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih pada Ya, pertanyaan selanjutnya dari Cika. Cika ya, memang ini sangat menarik sekali ya. Ketika saya mengharapkan ada yang bertanya kenapa fikih kebencanaan diputuskan oleh KPT ya, Tuan Tarjih. Kalau kita perhatikan ya, ini dari pengalaman, dari kondisi umat sebetulnya ya. Jadi Muhammadiyah sangat berperan atau perlu sekali untuk memperhatikan umatnya dalam menentukan hal-hal yang sifatnya urgent dalam pelaksanaan sehari-hari. Selain ibadah gitu ya, yang penting gitu ya, itu ada beberapa putusan atau fikih yang praktis, artinya selalu dilaksanakan oleh umat, dan itu harus diputuskan karena umat ada yang bertanya-tanya ini harusnya gimana. Nah, kalau sholat sedang bencana tadi bagaimana ya. Jadi agar tidak terjadi kebingungan dan ragu atau subhat ya. Jadi itu untuk menghindari hukum-hukum atau fikih yang meragukan umatnya, sehingga ditemukanlah ya atau ditelusuri dari Al-Quran dan hadis, kemudian ada tajrid ijtihad ya dari lembaga atau majelis tarjih, sehingga diputuskan fikih bencana ini. Jadi setidaknya ada 3 ya. Kenapa majelis tarjih ini memutuskan menghimpun ya putusan tarjih ini? Salah satunya adalah fikih kebencanaan. Jadi bukan ilmu lagi gitu ya, tapi fikih ya. Pertama karena memang perlunya ada hukum yang konkret, yang jelas ya. Ini hukumnya bagaimana? Dengan wajib, sunnah, atau apa? Itu harus ada hukumnya dalam terjadi bencana. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dasar. Nilai dasar. Yang ketiga adalah prinsip umum yang akan dipakai ke seluruh umat, sebagai panduan hidup. Karena meskipun kita mungkin belum perlu, tapi antisipasi karena memang sedang terjadi atau sudah terjadi di daerah lain. Maka ketika ada terjadi bencana di wilayah yang baru merasakannya, itu ketika disampaikan fikih bencana ini, umat tidak akan kebingungan. Jadi jelas yakin terhadap apa yang dilakukan, sehingga tidak ada subhat atau keraguan dalam melaksanakan ibadah. Barangkali itu. Tambah lagi. Ya silakan. Ini di dalam fikih kebencanaan sebenarnya HPT ini perlu kalian ketahui bahwa Muhammadiyah mempunyai himpunan tata cara beribadah dalam masalah fikih, yaitu HPT. Yang dari awal jelas kalau kalian belajar fikih pasti belajar tentang taharuf dulu. Nah di HPT pun sama, cuman kesininya dikembangkan, ada fikih air, terus kemudian ada fikih kebencanaan. Di sini sebenarnya buat apa sih sebenarnya ngeluarin fikih kebencanaan yang tidak ada
dalam kitab-kitab lainnya, di Bulughul Maram tidak ada, Riyadhus Shalihin tidak ada, dan lain-lain lah kitab-kitab. Tapi di HPT mengeluarkan ini. Itu tadi kalau kata Marian supaya jelas ketika dalam sebuah kondisi itu kita beribadah itu seperti apa. Dan di sini selain dalam beribadah sebenarnya kita harus memetik hikmah. Makanya ada istilah-istilah kebencanaan di sini dalam Al-Quran, ada musibah, ada bala, ada fitnah dan lain sebagainya. Supaya kita mengetahui, oh apakah ini tuh bala atau apa? Atau ini azab atau musibah? Dan ini fungsinya untuk apa? Untuk kita merenungkan diri, oh apa yang sudah kita lakukan sehingga kita ditimpa bencana. Intinya untuk memperbaiki diri kita. Makanya di sini ibadah itu tidak hanya dia menjadi rajin sholat ketika kondisinya setelah ditimpa musibah misalkan. Tetapi setelah itu, kita harus bermuhasabah diri supaya kita tidak atau dijauhkan dari musibah-musibah yang akan ditimpakan kepada kita. Makanya kalau seandainya kalian nanti ke depan, insya Allah kita rencanakan untuk mengkaji sebenarnya HPT ini. Di sini sudah jelas tata cara beribadah dalam Muhammadiyah yang sudah ditetapkan oleh putusan tarjih. Makanya nanti kita agendakan khusus untuk belajar HPT, kita luruskan bersama. Ini bukan doktrinasi. Terserah kalian nanti mau menggunakan bacaan sholat seperti apa, mau Allahumma ba'id, mau Allahu akbar kabir, itu terserah. Cuma kita belajar bersama-sama karena kita berada di wadah Muhammadiyah. Kita coba selain mengenali, kita dalami kitab yang telah diistihadkan atau disusun oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama yang ada di Muhammadiyah. Mungkin nanti kita agendakan belajar HPP bareng, kita beneri atau kita belajar bersama lah. Karena saya juga belum sesuai yang diajarkan di HPT juga. Terus kemudian dalam cara sholat, dalam bacaan sholat mungkin nanti kita bisa luruskan bersama, belajar bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Di sesuai HPT. Terus kemudian nanti mau menggunakan sesuai HPT boleh, atau mau menggunakan tidak sesuai HPT juga boleh, karena sama-sama benar. Mungkin itulah selama ada dalil yang menguatkan. Asal yang penting misalkan tadi dalam sholat apakah boleh tayamum atau tidak? Apakah boleh sholat dalam keadaan tidak menutupi aurat atau tidak? Kalau seandainya kita mengeluarkan kata boleh, kita harus tahu apa yang melandasi itu. Kalau di HPT itu ada usul fikihnya, ada dalil hadisnya, dan ada dalil Al-Qur'annya. Makanya sampai hari ini mungkin nanti akan ada fikih-fikih lain yang akan dikeluarkan, tetapi sampai hari ini karena ini dirasa penting, makanya Muhammadiyah mengeluarkan kebencanaan dalam HPT. Mungkin itu pertama dari saya. Terima kasih kepada Bapak Umar dan Bapak Rian yang telah menyampaikan atau menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kita semua. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak? Closing statement dari ya. Baik, kawan-kawan sekalian, dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa setiap kebaikan itu datangnya dari Allah dan setiap keburukan itu datangnya dari manusia itu sendiri. Betulnya bencana itu adalah sunatullah dan keniscayaan. Kalau kita merenungi apa yang terjadi atau apa yang sulit dituliskan dalam Al-Quran, bahwa Allah itu ternyata sangat sayang terhadap manusia, maka bagaimana kita
menyikapi bencana ini. Jangan sampai bencana ini dianggap keburukan, tapi anggap bencana itu sebagai dasar kita untuk berintrospeksi diri dan sebagai Allah itu sayang, terbentuk rasa sayang Allah terhadap kita semua. Banyak. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan policy. Mungkin acara demi acara telah selesai kita laksanakan dan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Nun wa qalami wa mayasturun astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.